Halo, selamat datang di channel Hand Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Hari ini ada konten baru guys, yaitu BCS, Belajar Chinese Song. Itu bukannya konten lama ya? Iya juga sih. Sebenarnya konten lama tuh namanya belajar lagu Mandarin. Tapi kalau belajar lagu Mandarin doang gitu ya, nama kontennya tidak terlalu menarik. Jadi konten yang baru namanya BCS, tapi kurang lebih sama, kita mempelajari lagu Mandarin. Jadi sama dong, lanjutan gitu. Sama, beda nama doang sih. Intinya tetap belajar salah satu lagu Mandarin. Oke, terus belajar lagu apa sekarang? Hari ini kita bakal belajar salah satu lagu yang dari idola gue. Aku kenalin dulu ya, asal-usul orangnya. Jadi dia adalah namanya Jem Teng Ziqi. Ulang tahunnya 16 Oktober 1991. Udah itu aja. Salah satu alasan kenapa gue mau bikin mengenai lagu dia adalah karena menurut gue lagunya itu bagus banget. Terus kalau kalian ke Taiwan, kalian mampir ke toko baju, toko sepatu, toko-tokoan, pasti kalian dengerin lagu dia terus. Karena lagu dia sering banget diputer dimanapun, toko minuman, toko makanan, restoran, apapun itu yang di Taiwan. Salah satu kompetisi nyanyi terus bikin dia naik daun waktu di China. Terus waktu dia ke Taiwan, dia juga terkenal. Ada lagi. Jadi kemarin itu dia buka konser di Taipei Arena. Taipei Arena tuh kayak GBK-nya Indonesia tapi versi Taiwan. Namanya Taipei Arena. Dan gua punya duit mau beli tiketnya, dan tiketnya sudah sold out. Gue punya duit mau beli tiket konsernya, tapi udah kehabisan. Padahal waktu konsernya masih 2 bulan lagi dan udah gak dapet tiket. Kesel gak jadi gue? Kasian, kurang cepet berarti. Ya udah gitu aja lah, semoga ya tahun-tahun berikutnya bisa ketemu langsung sama dia, bisa selfie bareng dia. Dan Taiwan pasti sering banget buka lagunya dia. Jadi udah bener-bener apal banget lah lagunya, karena dengerin di jalan. Beda toko aja ya, bisa sama penyanyinya, tapi cuman beda lagu. Gila gak sih? Taiwan suka banget sama dia. Oh ya? Udah belum basa-basinya? Ngajarin cepetan. Oke. Oke, kita mulai dulu dari filosofinya si Jem ini. Belakangan ini pasti lagi masih rame-ramenya tentang COVID-19 atau virus corona, ya kan? Terus dalam waktu 3 atau 4 hari dia mengeluarkan lagu ini. Kita lihat ya. Oh, dia mengeluarkannya 2 Februari 2020. Dan judulnya itu adalah Ping Fan Tianzi atau Angel. Tapi kalau Ping Fan Tianzi kalau diterjemahin ke Indonesia, sebenarnya itu bukan cuma angel. Jadi angels itu Tianzi, tapi depannya itu adalah Ping Fan. Ping Fan itu ordinary, malaikat biasa. Tapi kalau judul lagu gue bilang malaikat biasa, pasti biasa aja kan. Jadi kalau gue boleh menerjemahkan lagu ini dengan versi gue mau menerjemahkan ini dengan judul Malaikat Tanpa Sayap. Nah, kita mulai dulu dari filosofinya. Ini kalian kalau mau nonton full videonya, kalian bisa cek di akunnya dia, akan aku kasih di link deskripsi ya. Nah, di bawahnya itu dia ada tulis 6 hari yang lalu dia melihat sebuah berita. Iwei Xiaohuozi itu salah satu pria. Jadi ini yang gue bacain, kalian bisa lihat di lagu ini di description box-nya dia. Jadi bagaimana cerita dia, sekilasnya dia untuk menciptakan lagu ini. Kalau gue langsung terjemahin satu-satu kayaknya agak lama. Ini videonya bisa setengah jam guys. Jadi gue langsung aja to the point, oke? Intinya dia melihat salah satu pria, sesuai di videonya dia, mengenai salah satu orang pria yang tiba-tiba datang kasih 500 lembar masker, lalu tiba-tiba pergi. Nah, dia di sini ada bilang Taobao. Taobao ini orang maling, orang nyolong, orang berbuat kejahatan, lalu dia lari. Nah, tapi orang ini beda, karena orang ini kasih masker terus pergi. Kayak dia tidak pengen semua orang tahu dia tuh siapa. Mungkin si polisi mau bilang terima kasih. Makasih pak. Tapi orang ini keburu pergi. Jadi hal yang dilakukan polisi itu adalah seperti ini. Siap, gerak seperti itu. Nah, dia bilang di kejadian ini terekam dengan CCTV kamera. Jadi bukan kayak orang ngevlog gitu, emang dari pakai CCTV kamera. Dia seperti orang yang tidak meminta balasan. Dia seperti, kurang lebih, dia tuh seperti orang yang bersedekah tapi tidak kasih tahu ke semua orang. Dia kayak orang yang nyumbang tapi diem-diem aja. Nah, dia bilang di kondisi masa sulit seperti ini, yang maksudnya adalah wabah corona ini, dia bilang
kita bisa memberi bantuan meskipun tidak banyak, meskipun tidak terlihat, kayak gitu guys. Nah, terus di bawahnya dia kayak cerita tentang ada lagi perumpamaan yang berbeda, yaitu tentang seorang anak dan seorang bapak. Bapaknya dokter, anaknya kasih makanan ke bapaknya, cuman bisa lihat dari sebuah kaca dan kayak bilang, "Papa, semangat ya." Bapaknya itu bertugas sebagai dokter yang ngurus itu, yang kayak garis pertamanya penanganan COVID-19 inilah. Ada orang lain yang pakai uang pribadinya beli 25.000 masker lalu kasih ke orang-orang. Ya, ini mungkin konsep berbagi. #baik hati. Di bawahnya ini dia kayak bilang, sebenarnya di saat-saat seperti ini kamu mengira bantuanmu tuh nggak seberapa, tapi menurut orang lain bantuanmu tuh begitu besar. Intinya kayak dia ngomongin tentang judulnya ini, kenapa judulnya adalah malaikat atau angel. Nah, angel itu kan biasa di surga. Nah, kalau di dunia orang, tapi yang berhati mulia kayak malaikat. Jadi, gue bilangnya malaikat tanpa sayap, yaitu ya kamu dan aku. Di sini kata-katanya bagus banget. Dia bilang di saat-saat sulit seperti ini, beruntungnya ada orang-orang yang berada di garis depan, atau ada orang-orang yang mau berkorban, orang-orang yang mau memberikan sesuatu gitu. Kayak misalnya dalam wabah seperti ini kan yang paling garis depan, yang paling sangat dibutuhkan kan tim medis seperti dokter, polisi, penjaga medis, atau suster. Pokoknya orang-orang yang berada di garis depan untuk membantu orang-orang dalam menangani wabah corona ini. Kata-kata terakhirnya menurut gue sangat-sangat menyentuh sekali ya. Dia bilang kayak gini, ketika kamu berdoa mengharapkan sesuatu mujizat, sesuatu keajaiban, kamu percaya nggak bahwa jawabannya adalah kamu? Di cerita di balik sebuah lagu ini, dia menceritakan kalau kamu berharap ada keajaiban, nah bukankah kamu juga adalah jawabannya? Ya, intinya ini menceritakan tentang malaikat yang tanpa sayap, yaitu orang-orang. Nah, kita mulai dulu dari bait pertama. Bait pertamanya dia bilang seperti ini. Di malam yang panjang, mungkin mimpi buruk, bosan, atau apapun itu. Iya, dia bercerita tentang virus ini ya, kayak di masa-masa kelam, di masa-masa sulit seperti ini. Bait kedua. Sing-sing itu adalah bintang. Lihat. Naikin kepala, lihat bintang-bintang yang berjejer. Mungkin ini adalah ujian. Lalu baris keempat dia bilang, turunnya spirit, kekuatan. Mari kita bersatu menghadapi ini semua. Nah, di sini di Mandarinnya bagus guys. Dia bilangnya Cikesifo. Pong semua. Lupa gue Mandarinnya. Kemarin gue translate, sekarang lupa. Kayak the spirit of together. Mantep banget kan kata-kata gue guys. Tepuk tangan dulu. Jadi kata terakhirnya ini kalau di Mandarin tuh kayak bahu ketemu bahu orang lain sama teman sebelahnya. Itu kayak the power of unity, kesatuan, together, bareng gitu, bersama, bersatu. Lanjut. Cici itu miracle. Jadi ketika kamu berdoa mengharapkan keajaiban, mengharapkan mujizat, kamu percaya nggak bahwa jawabannya adalah kamu? Di sini lagi bicara tentang angel atau malaikat tanpa sayap. Langsung refnya. Kamu adalah malaikat biasa, tapi adalah orang yang memberi kehangatan. Jadi kamu adalah orang biasa, tapi ini kayak kata langsung yang dikasih tahu, tapinya kok kayak panjang gitu, tapi kayak kebalikannya, kamu itu memberi kehangatan. Kamu itu seperti malaikat yang memberi kehangatan. Jadi di sini kayak bilang malaikat tanpa sayap, tapi yang ada di dunia, yang bisa terlihat kayak tim medis dan lain-lain. Terus
Nah, kalau di Inggris mungkin mereka translate-nya warm, yang memberi kehangatan, lebih kayak nyaman. Jadi kayak misalnya pacaran juga bisa dia orangnya yang memberi kehangatan, kenyamanan kayak gitu. Terus Feng Yuli itu Feng itu angin, Yu itu hujan. Jadi dalam masa-masa yang berat ini, yang kayak udah hujan, ada badai, topan gitu kan, Yoni, beruntungnya ada kamu. Di masa-masa sulit seperti ini, untungnya ada kamu. Nah, menurut gua di bait seperti ini, yang gua nangkep adalah misalnya nih, kalian lagi susah. Terus ada orang yang tiba-tiba kasih kalian sesuatu. Dan itu berguna banget buat kalian. Pengemis gitu. Kalian misalnya cuman kasih dia 1.000 perak pun dia pasti bakal seneng. Iya gak sih? Tapi kalau itu orang kaya, kalian kasih 1.000, dikasih balik kayaknya. Iya, itu kayak rasa terima kasih, rasa apa yang susah dijelasin. Kayak untungnya tuh ada elu. Misalnya nih, gue habis putus, misalnya. Terus ada orang yang tiba-tiba dateng, terus bilang, cerita aja, udahlah pasti ada orang yang lebih baik lagi dari dia. Nah, untungnya ada orang itu yang memberi kita support, memberi kita dukungan, memberi kita semangat. Jadi kita kan makin semangat lagi kan, makin pasti bisa move on, seperti itu. Nah, di bait dia kali ini dia kayak bilang, untungnya ada kamu. Lalu kalian pernah gak sih nangis tapi rasanya pengen senyum? Di masa-masa seberat seperti ini, semuanya rasanya pengen nangis, tapi karena ada orang-orang seperti itu yang membuat kamu bilang, untung ada kamu. Jadi lagi nangis tuh bisa bilang, untung ada kamu. Ada kayak rasa terima kasih banget gitu loh. Terus di belakangnya dia bilang, jadi kan di depannya dia bilang kayak tangisannya itu parah. Tapi di belakangnya dia bilang pasti ada satu hari kita bisa melewatinya ini. Lalu di hari kemudian akan yang lebih baik. Tapi dia menggunakan kata-kata pelangi. Karena habis hujan kan biasanya ada pelangi. Habis kita melewati masa-masa sulit seperti ini, pasti akan ada endingnya. Pasti endingnya akan lebih baik gitu. Terus di bawahnya dia bilang, di dunia ini, ini karena ada kamu, di tengah kesakitan ini ada rasa tersentuh. Nah, kantong ini mungkin kita orang Indonesia kalau ditranslate cuman kayak aku tuh tersentuh. Nah, tapi tersentuh versi orang Taiwan kalau ke Indonesia tuh kayak tersentuh kayak wow, surprise banget. Misalnya gue ulang tahun terus tiba-tiba nggak ada yang ngucapin, dan tiba-tiba jam 12 malam kurang 5 menit tiba-tiba ada orang datang yang kayak, sebenarnya kita inget loh kamu ulang tahun hari ini, cuman emang sengaja kita nggak mau kasih tahu, ini jadi surprise. Terus kayak tersentuh, baper jadinya, ya nggak sih? Terus dia kayak di bait ini bilang, di tengah kesakitan ini ada rasa tersentuh. Ya kurang lebih menjelaskannya seperti itulah ya. Terus lanjut dia bilang kayak kita berada dalam satu perahu dan kita harus sama-sama ngelewatin dia. Kita kayak perumpamaan ya, kita naik perahu terus tiba-tiba ada badai kenceng. Kan kita nggak bisa takut terus lompat. Mau nggak mau kita harus lakuin, harus bareng, harus bersatu bersama melewati badai itu. Maksudnya, oke, ini ngomongin tentang COVID, corona atau wabah ini. Jadi wabah ini tuh menurut dia di lagu ini yang gue nangkep sebagai perumpamaan adalah kita di dalam sebuah perahu. Terus tiba-tiba ada badai. Nah, kan kita gak bisa tiba-tiba lompat kan. Kita harus melewatinya bersama-sama. Bersatu melewatinya. Ngerti? Oke, tapi kenapa tiba-tiba ada perahu ya? Gitu aja gak tahu. Nih, dia bilang, aduh maaf guys, kelihatan gue lagi liat kertas. Iya, dia bilang maksudnya berapa kali badai itu datang, kita pasti bisa melewatinya. Lagian kan perahu yang sama ini loh. Terus di bawahnya dibilang, hujan sampai banjir. Maksudnya sebenarnya kita pernah lewatin ini bersama loh. Kayak kita pernah melewati masa-masa sulit. Cuman ini mungkin sedikit lebih sulit karena ini istilahnya tuh kayak hujan tapi sampai banjir. Kita takut, kita sedih. Pastilah wabah ini udah bikin berapa ratus ribu orang yang meninggal. Tapi di bawahnya ini menurut gue wow banget kata-katanya. Dia bilang perahu yang sama.
Di sini dia kayak mau tekenin tentang kebersamaan. Kita tuh sama-sama wabah corona ini satu dunia, bukan masalah kamu doang, aku juga. Kita kayak di satu perahu yang sama. Kita nggak bisa menghindar, kita harus sama-sama melewatinya. Lalu, 2 kalimat terakhirnya adalah dia bilang, ketika kamu berdoa, mengharapkan mujizat, atau berharap suatu keajaiban, kata selanjutnya adalah, kamu percaya nggak? Nah, taan nih. Sebenarnya jawabannya adalah kamu. Gua menghabiskan 1 malam untuk mengerjakan ini, dan menurut gue personal, ini salah satu lagu yang menyentuh banget karena dia bilang sedikit apapun pengorbanan yang kamu bisa berikan itu adalah pengorbanan. Dan menurut gue lagu ini benar-benar bikin gue nangis, tersentuh banget, dan gue akhirnya memberanikan diri untuk translate untuk bahasa Indonesia supaya kalian lebih ngerti lagi tentang apa yang dia maksud. Nah, udah panjang banget kan gue jelasin, semoga kalian mengerti tentang isi lagu ini yang udah gue bedah dan gue pengen sampaikan juga ke kalian. Kayak sebenarnya semua kita orang biasa juga bisa menjadi seorang yang malaikat. Ya mungkin bantuan-bantuan sedikit apa yang kalian bisa lakukan itu juga mungkin membantu mereka yang membutuhkan. Lalu di description box-nya dia, gue sangat tersentuh waktu dia bilang di situ ada 3 orang yang dijelaskan. Yang pertama orang yang kasih masker, yang kedua bapaknya sebagai tim medis, yang ketiga adalah seorang anak atau kasih makanan ke bapaknya sebagai seorang dokter. Itu kan 3-tiganya sebenarnya biasa aja kan. Tapi apa yang mereka lakukan ini sebenarnya menurut penulis ini, dia itu adalah malaikat tanpa sayap, ya gak sih? Karena semuanya kayak memberikan apa yang mereka bisa. Seorang anak misalnya gak bisa bantu seperti dokter, tapi dia bisa kasih makanan buat bapaknya. Dan gue udah nonton beberapa kali dan masih terasa tersentuh sih. Mungkin kalian bisa jadi salah satu dari mereka. Nggak tahu, mungkin itu dengan di rumah aja, mungkin itu dengan memberikan sedekah atau apapun itu. Tapi semoga lagu ini nggak cuman terngiang-ngiang di hati kita karena lagu, tapi juga karena isi lagunya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan silakan aja komentar kira-kira gue pengen bahas lagu apa lagi. Dan tujuan utama gue bikin konten ini adalah supaya kalian ngerti. Jadi kalau kalian bisa nyanyi, kalian bisa baca, itu menurut gue kalian bisa belajar sama guru. Tapi di konten ini gue lebih pengen kalian lebih mendalami isi lagu dan lebih ngerti isi lagunya. Oke, sekian dari saya, Henny Venetia. Salam Venetia. Bye-bye. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe.